Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, ayo, ayo. Shalom teman-teman. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Yeay. Kita akan memulai ibadah online sekolah minggu hari ini. Dan sebelum itu mari kita nyanyikan Ajarku Mengerti. Aku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, aku datang kepadamu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara. Biar ku mengenalmu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Biar ku mengenalmu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Saya serahkan kepada Kakak John. Baik teman-teman, mari kita lipat tangan, kita mau tutup mata dan berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kuasa dan jalan-Mu yang terbaik bagi kami, yang telah Kau rencanakan bagi kami. Tuhan, kini kami ingin memuji, bersorak, memuji haleluya nama-Mu Tuhan. Semoga Kau berkati kami dari awal hingga akhir ibadah ini Tuhan. Kami percaya atas kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita? Haleluya. Mari kita lanjut pujian anak sekolah minggu dengar-dengaran. Kita mau belajar dengar-dengaran ya. Nanti ikutin gerakan kakak-kakak ya.
sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nah teman-teman, firman Tuhan itu selalu ada di hati kita. Ia akan terus bertumbuh dan sirami jiwa kita. Mari kita pujikan, firman Tuhan ada di hatiku. Jangan lupa pakai gerakan ya. Ikuti gerakan kakak ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Yeay, puji Tuhan. Nah teman-teman, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum itu mari kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Yuk mari kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolonglah daku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolonglah daku. Ku ingin bertumbuh subur, tumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolonglah daku. 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 Terima kasih Kristus. Saya minta kakak Imelda untuk berdoa.
Mari teman-teman kita berdoa, kita tutup mata kita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berikanlah kami telinga untuk dengar-dengaran, berkati juga guru yang akan mengajar. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Halo semuanya, apa kabar? Nah, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo semuanya, ambil sikap yang baik, duduk yang manis, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang perwira. Wah, perwira ini, dia ini seorang yang gagah perkasa dan juga berani. Wah, kira-kira namanya siapa ya? Ada yang tahu namanya siapa? Nah, kakak kasih tahu ya. Namanya ini adalah Kapten Cornelius. Wah, Kapten Cornelius ini sangat taat dan juga mengasihi Allah. Dia mau supaya semua orang bisa mendengarkan firman Allah. Tapi dia ini bingung. Gimana ya caranya supaya mereka ini bisa mendengarkan firman Allah? Sedangkan Kapten Cornelius ini tidak mempunyai Alkitab. Wah, gimana ya kira-kira ya? Padahal Kapten Cornelius ini mau supaya mereka bisa mendengarkan firman Allah sekaligus menyenangkan Allah, menyenangkan hati Allah. Nah, kira-kira gimana ya caranya? Ayo, sekarang kita dengerin ya ceritanya. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh. Ia menyuruh mereka ke Yope. Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu.
Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius. Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Datanglah Kornelius menyambutnya. Dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, Bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Wow, baru saja kita mendengarkan cerita dari Kapten Cornelius. Nah, akhirnya Kapten Cornelius mengetahui bagaimana caranya menyenangkan hati Allah. Bagaimana tadi caranya? Iya, betul. Dengan membaca firman Allah melalui Alkitab. Nah, teman-teman, yuk kita mau sama-sama belajar supaya kita bisa menyenangkan hati Allah. Caranya bagaimana? Caranya dengan membaca Alkitab. Kita mau mendengarkan firman Allah melalui Alkitab. Karena Allah suka dan Allah senang jika kita mau membaca. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat di Kisah Para Rasul 17 ayat 11b. Kita ulangi ya. Kisah Para Rasul 17 ayat 11b. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Yuk kita ulangi sekali lagi. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Nah, jangan lupa ayat hafalan ya semuanya. Ditunggu ayat hafalannya. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajari kami untuk belajar menyenangkan hati-Mu dengan mendengarkan firman-Mu melalui Alkitab. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengarkan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah memuji dan memuliakan namanya. Sekarang kita akan doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan, Kau telah menyertai sepanjang ibadah online sekolah minggu ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Kau telah memberkati. Dan sekarang kita akan menutup ibadah online sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bye bye, God bless you all.
masuk surga terima upahnya, nanti masuk surga terima upahnya.